Udah jalan rekamannya. Oke, kemarin kita menentukan integral fungsi rasional polinom dibagi polinom, di mana derajat pembilang udah lebih kecil dari derajat penyebutnya. Gitu ya. Kalau belum dibagi dulu. Kemarin udah sampai bentuk 1 dan bentuk 2. Bentuk 1 itu atasnya konstanta, bawahnya berbentuk faktor linier 1 buah, tapi bisa multiplicitas M. Bentuk kedua, bawahnya sama, 1 buah faktor linier, multiplicitasnya boleh berapapun, kemudian atasnya polinom minimal derajat 1, jadi bukan konstanta. Nah, caranya diurai seperti ini. Sekarang yang bentuk 3. Bentuk 3 itu atasnya bebas. Udah nggak perlu lihat atasnya bebas, tapi cirinya bawahnya penyebutnya terdiri dari beberapa faktor linier dengan pangkat 1 semua. Jadi minimal ada 2 faktor linier ya. Kalau cuma 1 faktor liniernya hanya X min X1 itu, yaitu kembali ke bentuk 2 atau bentuk 1. Nah, ini ada beberapa faktor linier yang berbeda ya. X1, X2 harus berbeda. Kalau di sini X1 dan X2-nya sama, kita nggak boleh nulis gini. Nulisnya harus X min X1 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini pangkatnya 1 semua dan X1 sampai Xn berbeda-beda. Caranya bisa ditebak, yaitu diuraikan kayak yang bentuk 2. Gini, muncul 1-1. Ini karena pangkat 1 semua ya, munculnya pangkat 1. Nggak peduli PX-nya ya, kalau udah bentuk 3. Kalau faktor liniernya lebih dari 1, pembilangnya udah nggak perlu diperhatikan, mau konstanta, mau polinom derajat berapa, bebas aja. Nah, oke, tujuan kita adalah mencari nanti A1, A2 sampai AN-nya. Ini kenapa? Gara-gara nyamuk tadi ngejar. Ini semua konstanta. Kalau udah diperoleh, integral yang kanan mudah dihitung. Nah, kita lihat contohnya ya. Saya buka dari sini aja. Bentar. Bentar ya. Oke. Kita lihat ini. Oke, saya punya soal ini. Ini faktor liniernya ada 2. Jadi atasnya nggak perlu dilihat, kecuali pangkat atasnya 2 atau lebih ya harus dibagi dulu. Ya, oke. Nah, kita uraikan seperti ini. Konstanta per ini, konstanta per faktor 1 lagi. Samakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya seperti ini. Nah, bawahnya udah sama, berarti atasnya harus sama ya. Itu harus 7. Oke, kita tulis 7. Bentar, ada yang harus saya jawab. Oke. Nah, dari sini kita cari A dan B-nya. Cara paling gampang masukin angka aja. Masukin X-nya berapa ya? Supaya ininya 0, si B-nya hilang, saya masukin setengah X-nya. Saya mau nyari B-nya dulu, A-nya yang dihilangkan. Masukkan X-nya min 3, di ruas kanan juga di ruas kiri, tapi ruas kiri nggak pengaruh karena selalu 7. Maka kalau masukkan min 3 ini, 2 kali min 3, min 6 dikurangi 1, min 7, min 7B, ini 0, sama dengan 7. B-nya diperoleh,
Masukkan lagi X-nya setengah. Sini, maka ini habis. Ini masuk setengah, 3,5 A sama dengan 7, A-nya 2. Oke, dan demikian ini menjadi ini. Bentuk 1. Substitusi aja bawahnya sama dengan ini, U sama dengan itu. Nanti akan keluar sendiri integralnya ya. Oke. Satu lagi contohnya ini. Ini kita ada di atas. Nah, ini belum terfaktor bawahnya. Tapi kita lihat dulu. Ini pembilangnya pangkat 1, orde 1, penyebutnya orde 3. Jadi nggak usah dibagi dulu, langsung dikerjakan. Ini saya faktorkan, X-nya keluarkan dulu. Paling gampang. Oh, ini langsung difaktor ya. Ini X-nya keluar dulu, nanti jadi X kuadrat min 2X min 3, itu difaktorkan lagi. Oke. Nah, kembali kayak tadi, atasnya nggak usah dilihat ya. Penguraiannya selalu A per X, tambah B per ini, tambah C per ini. Oke. Samakan lagi penyebutnya. Jadi yang A dikalikan ini, dan dikalikan ini. Yang B harus dikalikan ini, dan ini. Yang C harus dikalikan X dan X min 1. Oke. Bawahnya udah sama sekarang. Berarti atasnya harus sama. Berarti saya punya hubungan ini. Kembali mencari ABC-nya, masukkan nilai aja. Coba masukkan berapa dulu supaya 0, masukkan X-nya 1 gitu misalkan, nanti ketemu B-nya. Saya urutannya lupa, mana dulu. Oh, langsung. Substitusikan 0, X-nya. Yang ini hilang, karena ada X di situ. Tinggal nanti ketemu A-nya. Masukkan X0 ke kiri, juga ke kanan. Masukkan lagi X-nya 1, nanti ini hilang. Ini juga hilang, ketemu B-nya. Masukkan X-nya min 3, maka yang ini hilang, jadi 0, ketemu C-nya. Oke, setelah itu, maka integral semula menjadi integral 3 suku ini. Kembali ke bentuk 1. Dihitung sendiri ya. Oke, itu adalah pengintegralan rasional. Kita nggak membahas yang bawahnya berbentuk polinom kuadrat definite. Jadi bisa aja polinom kuadrat bawahnya, dan nggak bisa difaktorkan. Itu nggak ikut bahan di matematik 1B. Ya. Sorry, belum. Masih ada satu bentuk lagi. Ini bentuk 3 ya. Masih ada satu bentuk lagi, bentuk 4. Bentuk 4 gabungan bentuk 2 dan 3. Mudah. Atasnya nggak usah dilihat ya, kalau ini faktornya udah lebih dari 1. Bawahnya ini mirip bentuk 3, cuma ini pangkatnya lebih dari 1. Kalau pangkatnya 1, M-nya 1, N-nya 1, ya bentuk 3 itu. Ini M sama N-nya lebih dari 1. Nah, penguraiannya ya gabungan antara bentuk 2 dan bentuk 3. Jadi, coba kita lihat penguraiannya yang ini ya. Ini yang keempat, yang terakhir. Oke, ini. Nah, ini faktor linier, multiplisitasnya 2. Ini kelebihan kurung nih. Ini faktor linier, multiplisitasnya 1. Atasnya nggak usah dilihat dulu penguraiannya. Tapi langsung gini, ini pangkat 2 berarti muncul pangkat 1, muncul yang pangkat 2-nya. Ini hanya yang ini hanya pangkat 1 aja, ya sekali aja pangkat 1. Samakan lagi penyebutnya. Ya, ini samakan penyebutnya. Setelah sama penyebutnya, berarti pembilang ruas kiri dengan pembilang ruas kanan kita samakan. Masukkan lagi aja angka. Kalau saya masukkan X-nya setengah, ini kan jadi 0. Ini jadi 0, ketemu B-nya. Masukkan X-nya berapa lagi? X-nya
min 3. Ya, nggak tahu lah kira-kira. Ya, masukkan ini. Nanti akan diperoleh ini. Oke, masukkan min. Oke. Ya, masukkan min 3, ini 0, ketemu C-nya. Ya ketemu C. Tadi masukkan setengah, ketemu B. B dan C udah dapat, masukkan sembarang aja yang ketiga mah. Mau masukkan 10 juga boleh, B dan C-nya udah tahu ya, A-nya nanti ketemu. Oke, begini. Gitu ya. Jadi polanya kerasa gitu ya, nyambung. Yang lain ini yang gede. Nah, bukan yang gede, yang faktornya banyak. Oke, ini pertama-tama tuh selalu lihat derajatnya dulu. Ini derajatnya 2, 1 jadi 3, tambah 3 jadi derajat 6. Ini derajat 5. Udah lebih kecil. Diurai aja langsung. Seperti ini panjang. Ini pangkat 2, jadi muncul pangkat 1 dan pangkat 2. Ini pangkat 1 sekali aja. Ini pangkat 3, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Samakan lagi penyebutnya. Udah saya ini hitung pasti pakai program nih. Pakai software, kalau nggak akan cepet gini. Oke, begitu ya. Jadi semua dikembalikan ke bentuk satu. Diintegralkan satu persatu. Nah, sampai situ silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya mau masuk pasal terakhir. Ya, saya mau masak. Ini berapa halaman sih, pendek deh ini. Oh, cuma 2 halaman, habis selesai sekarang lah. Oke. Kita sekarang akan membahas yang namanya integral tak wajar. Nah, integral tak wajar itu adalah bentuknya salah satunya yang batasnya tak hingga. Ya, yang batasnya tak hingga. Sebentar, saya mau lihat dulu yang batasnya itu dibahas nggak di sini. Oh iya, hanya yang bahas batas tak hingga, karena matematika agak beda. Oke, saya akan jelaskan dulu gini. Pakai tulisan. Kalau dari situ agak tidak terasa gitu ya. Jadi kita akan membahas integral yang batasnya ada tak hingga. Min tak hingga misalkan sampai 2 gitu. Dari suatu fungsi. Kenapa dikatakan tak wajar? Karena kalau kita lihat definisi jumlah Riemann di depan, selalu ininya intervalnya A sampai B, ininya berhingga bilangan real A dan B-nya. Kalau sekarang yang ada batasnya ada tak hingganya. Yang di bawah dulu tak hingganya. Nah, bagaimana menghitung integral seperti ini? Karena min tak hingga itu bukan bilangan real. Nah, cara menghitungnya didefinisikan sebagai berikut. Ini idenya gini. Saya mau mengintegralkan dari min tak hingga itu batasnya sampai 2. Nah, caranya hitungnya kita hitung dulu ini dari titik misalkan apa T gitu. Saya ngitungnya ini dulu. Integralnya dari T sampai 2. T-nya bilangan real. Fx dx. Kalau ini wajar, yang hitam ini integral wajar. Nah, setelah ini didapat, jadi dicari anti turunannya, kemudian dimasukkan batas atasnya, dikurangi yang batas bawahnya, lalu dihitung limit T-nya ditarik menuju min tak hingga. Gitu ya, cara ngitungnya. Ini definisi kesepakatan. Tapi masuk akal. Kita hitung dulu dari T sampai 2, kemudian setelah didapat integralnya, nilainya, T-nya ditarik menuju min tak hingga. Gitu.
Nah, kembali kalau yang namanya limit itu bisa ada nilainya, bisa tidak ada. Kalau nilainya ada, maka dikatakan integral tak wajar ini terintegralkan atau konvergen. Ya, kalau itu ada di slide-nya tulisan itu. Jadi kalau limit ini ada, dikatakan integral tak wajarnya konvergen dengan nilai limit ini. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya punya bentuk yang batasnya di atasnya, tak hingga misalkan dari berapa 5 gitu sampai tak hingga fx dx, cara ngitungnya saya hitung dulu dari 5 sampai suatu variabel apa aja, misalnya p gitu, fx dx ini dihitung dulu anti turunannya, masukkan batas atas dan batas bawahnya, setelah itu nanti pasti memuat p. Nah, p-nya dilimitkan begitu ya. Kembali kalau limit ini nilainya ada, dikatakan integral tak wajarnya konvergen dengan nilai dari limit ini. Dan satu lagi kalau ada integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx. Nah, ini tidak boleh dihitung seperti ini. Ini kan dari min tak hingga sampai tak hingga seluruh bilangan real. Nggak boleh dihitungnya dari gini, min t sampai t gitu, saya ganti min t sampai t fx dx, kemudian dilimitkan t-nya menuju tak hingga. Nggak boleh yang ini ya, tapi definisinya lain, yaitu yang berikut. Dia harus dipecah min tak hingga sampai suatu bilangan, katakan 0 aja biar simetri, kiri kanan, ditambah 0 tak hingga fx dx. Dan masing-masing ini harus dihitung dengan cara bentuk 1 atau bentuk 2 tadi. Jadi yang ini saya harus hitung sebagai min tak hingga sampai apa? Sebut aja p fx dx, dilimitkan nanti hasilnya p menuju min tak hingga. Ini sorry, ganti p ya. Sorry. Min tak hingga ini p, ini 0 ya. Ininya diganti dengan huruf p. Ditambah yang ini ngitungnya jangan pakai p lagi, karena limit yang ini integral tak wajar yang satu ini dengan yang sebelumnya harus dihitung masing-masing limitnya. Jadi jangan pakai simbol yang sama, pakai Q misalkan. Fx dx. Limit Q-nya menuju tak hingga. Begitu. Kalau di sini pakai P lagi, takutnya waktu ngitung dicampur ini nanti. Ada yang bisa dicoret atau apa antara kedua ini. Itu nggak boleh, harus masing-masing. Nah, integral tak wajar ini disebut konvergen dengan nilai limitnya ini, kalau ada. Kalau salah satu dari limit ini tidak ada, dikatakan tidak konvergen atau divergen. Oke, itu integral tak wajar. Hanya itu aja untuk matematik B. Oke, ini gambarannya tadi. Ingat, ini nggak boleh dari min T sampai T ya. Ini nggak boleh. Nah, oke, ini udah semua, nanti dilihat aja di slide-nya. Kemudian tadi catatannya, min tak hingga nggak boleh dihitung sebagai ini. Harus dipecah jadi 2. Nah, ini halaman terakhir untuk semester ini. Saya akan coba bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Integral ini, saya buka aja dari sini biar nulis ini.
yang hanya ada tambahan limit aja di hitungannya. Nih, ininya ada min tak hingga, tak wajar di sini. Ganti dengan huruf. Menjadi, saya ganti T ini, T-nya menuju min tak hingga. Ini ngitungnya pakai apa nih? Kita harus cari anti turunannya sekarang. Substitusi atau pengintegralan rasional pasti enggak lah. Pengintegralan parsial atau pakai substitusi salah satu. Pakai apa? Nggak mungkin yang polinom karena bukan polinom. Halo? Usulan? Substitusi nggak, Pak? Ya, substitusinya apa kalau pakai substitusi? E pangkat min X kuadrat. U sama dengan E pangkat min X kuadrat gitu. Coba kita hitung di sini ya. Integral dari X E pangkat min X kuadrat dx. Substitusinya tadi maunya U sama dengan E min X kuadrat. du tetap dikali turunannya 2 min 2x dx ya. Itu menjadi gimana? Nggak bisa tuh, gimana? Punya bukannya min X kuadrat ya, Pak? Nah, min X kuadrat ya. Coba lagi. du min 2x dx. Nah, ini punya kita kan? Ini kan? Ini punya, sisanya kan si E pangkat U ini gitu kan? Jadi ini menjadi X dx-nya sama dengan du dibagi min 2 dari sini ya. X dx, du dibagi min 2, jadi min 1/2 gitu ya. Saya taruh di sana. X dx-nya jadi du, E pangkat U du kan gitu. Sama dengan min setengah E pangkat U tambah konstanta. Min setengah E pangkat min X kuadrat tambah konstanta. Oke, itu akan kita pakai di soal tadi. Nih, saya nulisnya pakai gini, sama aja ya. Coba, supaya paham. Bisa juga ini ditulis sebagai nih, integral E pangkat min X kuadrat. Ini saya pengennya di dalam kepala tuh U. Jadi ininya juga D min X kuadrat. Supaya E pangkat U, du. Tapi ini kalau diturunin D ini jadi min 2x kan? Padahal adanya X aja. Ini hasilnya min 2x, berarti harus kali min setengah. Supaya kalau ini diturunin, dikali min setengah, persis jadi X. Nah, gitu. Sebenarnya sama dengan substitusi ini, cuma U-nya di dalam kepala kita. Gitu. Kalau udah dalam X, ini ya E pangkat U, du. Ya E pangkat U sendiri. Tambah konstanta. Gitu ya. Saya pakai cara yang singkat nulisnya. Oke. Setelah dicari anti turunannya, masukkan dulu batasnya. Batasnya min 1 masukkan, batasnya T masukkan, baru dihitung limitnya. Limitnya ini nggak ada T-nya, konstanta ya dia sendiri. Yang ini E pangkat min T kuadrat, limit T menuju min tak hingga berapa ini? E pangkat min T kuadrat, kalau T-nya menuju min tak hingga, ini menuju berapa? 0. E pangkat min tak hingga jadinya kan? E pangkat min tak hingga. Ingat, kalau itu, bayangkan grafik E pangkat min tak hingga, E pangkat min tak hingga. Dia menuju Y-nya 0. Oke, kembali sini. Ini limitnya 0, ini konstanta ya dia sendiri.
ya. Oke, yang baru mah hanya mengganti menjadi limit saja. Lanjut lagi. Tentukan luas ini. Oke, saya crop. Nah, masuk sini. Oke, kita lihat. Bayangkan dulu grafiknya ya. Sebenarnya asal tahu positif nggak digambar juga nggak apa-apa, tapi supaya, karena saya sambil menjelaskan supaya lebih meresap kalau pakai geometri itu kan ya. 1/x kuadrat garis X sama 1 dan sumbu X positif harus ini. Positif. Karena di daerah negatif juga ada. Oke, grafiknya adalah sebagai berikut. 1/x kuadrat. Kalau X-nya besar sekali, Y-nya cenderung 0. Kalau X-nya dekat 0, cenderung tak hingga. Gitu ya. Kayak 1/x, tapi kalau yang di sininya juga dia positif. 1/x kuadrat. 2. Garis X sama dengan 1. X sama dengan 1. Dan sumbu X positif. Jadi ini. Daerahnya terbuka terus, tapi ini fungsinya kan menuju ke 0. Nah, jadi mau dihitung yang diarsir. Berarti luas daerahnya integral dari 1 sampai tak hingga ya, ini. Dari 1 sampai tak hingga gitu. Sepanjang sumbu X positif. Fungsinya kita lihat fungsi atas kurangi fungsi bawah. Ini Y atas adalah 1/x kuadrat, Y bawah adalah 0 sumbu X. Jadi cuma 1/x kuadrat dx. Nah, kembali harus ditulis sebagai limit ininya ya, karena tak wajar. Limit variabelnya apa aja, P menuju tak hingga, ini diganti P sama dengan limit P menuju tak hingga X pangkat min 2 itu diintegralkan jadi X pangkat min 1 kali 1/min 1. Jadi min 1/x. Dengan batas 1P sama dengan limit P menuju tak hingga min 1/P ditambah 1/1. Nah, kalau P menuju tak hingga, ini limitnya 0 ya. Ini konstanta, ya hasilnya 1. Gitu. Oke, itu luasnya. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut. Kita habiskan aja hari ini ya, tanggung ya. Masa ditunda lagi ke Kamis, tinggal 3 soal. Atau saya bahas ini dulu. Yang ini dulu. Nah, yang ini dulu. Coba. Supaya kerasa, udah nomor terakhir gitu, jadi udah habis kan. Oke. Saya mau ngitung ini dulu lah. Integral X E pangkat min X dx. Yang pasti nggak pakai pengintegralan rasional, bukan polinom bagi polinom. Pakai substitusi atau pakai pengintegralan parsial sisanya. Coba substitusi bisa nggak? Kalau bisa ya enakan substitusi itu. Halo? Gimana? Pakai apa? Mengintegralkannya? Min X, Pak. Substitusi? Mau pakai substitusi? Substitusi U sama dengan min X. Itu
jadi E pangkat U ya. DU sama dengan min DX. Nah, ini menjadi E pangkat U D. Ini DU ya. DU-nya min DX. Min DU. Jadinya DX-nya min DU. Tapi ininya gimana X-nya? Nggak boleh campur aduk gini. Harus dalam U semua. Jadi, X-nya harus diganti dengan minus U. Balik lagi ini mah integralnya sama aja ya. X E min X dx sekarang U E pangkat U du. Ya, nggak bisa. Berarti substitusinya gagal. Mungkin bisa pakai substitusi lain, tapi ternyata yang ini nggak bisa. Harus pakai parsial. Jadi kalau parsial kayak kemarin, misal satu U, satu lagi U V aksen. U-nya kalau udah pengalaman pasti yang X. Pasti yang V aksennya yang ini. Kenapa? Karena kalau V aksennya dipilih sama dengan X, kalau ini yang X, nanti V-nya jadi setengah X kuadrat. Malah pangkatnya naik di integralnya. Jadi ini. Ini V-nya E min X asalnya pasti E pangkat min X. Kalau diturunin ada min satunya. Jadi ini. Ini kalau diturunin jadi yang atas. E min X kan tetap turunannya kali min 1. Kali min jadi plus. Jadi integral X E min X dx sama dengan UV, ingat? Minus X E min X min integral yang ini 1 kali min E min X dx sama dengan min X E min X min jadi plus integral E min X dx sama dengan min X E min X. Ini udah mudah tadi yaitu min E min X tambah konstanta. Oke, itu dihitung dulu. Jadi ini sekarang sama dengan limit P menuju tak hingga 1P X E min X dx limit P menuju tak hingga integralnya saya pakai ini langsung min X E min X dikurangi E min X batasnya 1P limit P menuju tak hingga min P E min P dikurangi E pangkat min P ditambah 1 E pangkat min 1 ditambah E pangkat min 1 ya gitu. Yang perlu dilimitkan hanya yang ini aja yang ada P-nya. Coba saya lihat. Yang ini limitnya berapa? Kalau P menuju tak hingga, ini limitnya berapa? 0. Ya. 0. Kalau yang ini? Min PB. Ya. Nggak bisa dihitung gitu. Karena ini apa bentuknya? Tak hingga kali tak hingga kali 0 ya. Ini kan 0. Ini 0 kali tak hingga bentuk tak tentu. Kita hitung dulu di pinggir lagi. Coba kita hitung. Limit P menuju tak hingga. Minusnya nggak usah dimasukkan dulu aja ya. Pangkat min P nanti tinggal minus gitu di depannya. Atau bolehlah supaya tar dulu. Min P pangkat min P. Ini bentuk tak hingga kali 0. Saya ubah dulu supaya menjadi bentuk salah satu diturunkan. Diturunkannya enak yang ini. Yang ini lebih enak dikebawahkan jadi E pangkat P kan ya. Min P ininya E pangkat P.
bentuk tak hingga per tak hingga. Boleh pakai L'Hopital. Turunkan terhadap P jadi min 1. E pangkat P diturunkan tetap E pangkat P. Jadi limitnya berapa tuh? 0. 0. Bilangan dibagi tak hingga. Ini juga 0, jadi tinggal yang ini. Ini mah limitnya konstan, tak? Jadi 2E pangkat min 1. Atau 2 per E. Begitu. Harus mahir teknik integrasinya ya. Tuh. Lanjut lagi. Ini males Kayaknya banyak. Udah sisanya sendiri. Atau saya kasih satu ini terakhir. Sebelum perpisahan kuliah. Ctrl A, del, Ctrl V. Oke, ini kita harus ngitungnya sebagai limit. Aduh, bosan pakai P, sekarang pakai Q. Q menuju tak hingga, integral 1 Q, 1 per X dx. Sama dengan limit Q menuju tak hingga 1 per X dx adalah ln mutlak X ya. Dengan batas 1 Q. Sama dengan limit Q menuju tak hingga ln mutlak Q min ln 1 gitu ya. Ln 1 0 ya. Ln mutlak Q, mutlaknya boleh dihilangkan karena Q-nya udah positif. Q-nya kan menuju tak hingga, kalau menuju tak hingga kan ke kanan terus, berarti sebenarnya nggak perlu pakai mutlak. Limit Q menuju tak hingga, nggak perlu pakai mutlak. Mutlak Q sama dengan Q karena Q-nya besar 0. Kenapa besar 0? Karena ini limitnya menuju tak hingga. Berarti Q menjalani nilai-nilai positif. Ini berapa? Ingat grafik ln. X-nya, Q-nya menuju tak hingga. Ln-nya menuju berapa? Tak hingga. Tak hingga ya. Grafiknya kan ini satu dia gitu. Dan ini naik terus. Oke, tak hingga. Jadi ini dikatakan divergen. Ya integralnya nggak punya nilai. Oke, dua lagi sendiri ya. Nah, dengan demikian kuliah kita bahannya sudah habis sampai di sini untuk semester 1. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Saya berhentiin dulu rekamannya kalau nggak ada yang tanya.